Sahabat, pernahkah kita membayangkan bagaimana hari kiamat benar-benar akan terjadi? Pada hari itu, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi pembelaan. Semua manusia dikumpulkan, bumi diguncang, langit terbelah, dan setiap jiwa berdiri dalam ketakutan menanti giliran untuk dihisap. Banyak yang membayangkan bahwa setiap manusia akan ditimbang amalnya. Ada kesempatan untuk membela diri, ada ruang untuk menjelaskan. Namun tahukah kita, ada golongan manusia yang begitu hina di hadapan Allah, hingga mereka tidak diberi kesempatan sedikit pun? Mereka tidak dipanggil namanya, tidak ditimbang amalnya, bahkan tidak ditanya sama sekali. Mereka langsung dicampakkan ke dalam neraka tanpa hisap. Inilah yang membuat hati kita harus gemetar. Karena itu artinya, ada orang-orang yang sejak di dunia sudah mengunci jalan kembali kepada Allah. Mereka bukan hanya berdosa, tetapi merasa bangga dengan dosa itu. Mereka bukan hanya menolak kebenaran, tetapi menyeret banyak orang lain untuk ikut tersesat. Allah gambarkan dalam firman-Nya, dan sungguh kami telah ciptakan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Ayat ini tegas menunjukkan bahwa ada manusia yang sudah hidup seperti mayat berjalan. Hati mereka mati, tidak bisa lagi merasakan iman. Mata mereka buta, tidak melihat kebenaran yang terbentang. Telinga mereka tuli, tidak mau mendengar nasihat. Mereka hidup dalam kelalaian yang mereka banggakan. Maka di akhirat, mereka tidak diberi hak untuk membela diri. Allah tidak memanggil mereka dengan penuh kehormatan, melainkan langsung melemparkan mereka ke neraka. Bayangkan betapa mengerikannya ketika seluruh manusia menanti giliran untuk dihisap. Lalu tiba-tiba ada sekelompok orang yang langsung dicampakkan tanpa bicara, tanpa pembelaan, tanpa kesempatan sedikit pun. Inilah tanda bahwa mereka telah dibenci oleh Allah. Dan ketika Allah sudah tidak mau melihat wajah hamba-Nya, maka tidak ada lagi keselamatan. Sahabat, mari kita berhenti sejenak untuk merenung. Apakah kita hari ini sedang menjaga hati, mata, dan telinga kita dari kelalaian? Atau justru kita sedang mengikuti hawa nafsu hingga hati menjadi mati? Karena jika hari ini kita menutup hati dari kebenaran, bisa jadi Allah pun menutup pintu hisab bagi kita di akhirat nanti. Naudzubillah. Sahabat, dalam setiap zaman selalu ada manusia yang tidak hanya bermaksiat, tetapi menjadikan maksiat sebagai identitas. Mereka menjadikan dosa sebagai kebanggaan, mengumbar aurat di hadapan jutaan mata, menertawakan agama, mencela orang-orang yang taat, bahkan menjadikan kemungkaran sebagai konten hiburan. Lebih parah lagi, mereka menamai dosa dengan nama yang indah. Zina disebut cinta, aurat disebut seni, kemungkaran disebut kebebasan. Inilah manusia-manusia yang oleh masyarakat dijadikan ikon, simbol kebebasan, bahkan panutan. Padahal sejatinya, mereka sedang menyeret ribuan manusia ke dalam jurang kehancuran. Allah sudah mengingatkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179, bahwa mereka hidup bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar peringatan. Dan karena itu, mereka tidak layak untuk dihisap. Hisap hanya diberikan untuk orang yang masih punya sisa iman, yang mungkin masih ada penyesalan di hatinya. Tetapi bagi mereka yang mati dalam kesombongan maksiat, tidak ada lagi perdebatan. Neraka menunggu tanpa ampunan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, mereka adalah manusia yang dikuasai hawa nafsu, dipanggil kepada jalan Allah tapi berpaling. Siang malam bergelimang dosa, tetapi tidak pernah menyesal. Imam Al-Ghazali menambahkan,
Seorang pendosa yang menangis lebih mulia daripada ahli ibadah yang sombong, tetapi seorang pendosa yang bangga dengan dosanya lebih buruk daripada iblis yang dilaknat. Bayangkan, setiap kali mereka muncul, orang lain tergoda untuk mengikuti. Setiap kata mereka menolak syariat. Setiap gerak mereka menjauhkan manusia dari Allah. Mereka sadar perbuatannya salah, tetapi justru bangga. Inilah fenomena zaman kita. Maksiat dibungkus seni, dosa dibungkus hiburan, perempuan dijadikan tontonan demi viewer, laki-laki berbangga dengan kesombongan. Dan jika mereka mati dalam keadaan itu, maka mereka akan dibangkitkan dengan wajah penuh dosa, langsung dilempar ke neraka tanpa ada satupun pembelaan. Sahabat, bila hari ini kita pernah tergoda dengan maksiat, bila lisan kita pernah mengajak orang lain kepada dosa, maka jangan tunda taubat. Karena jika kita mati dalam keadaan menjadi ikon kemaksiatan, maka Allah tidak akan memandang kita. Dan sesungguhnya yang paling mengerikan bukanlah api neraka, melainkan ketika Allah sudah tidak lagi mau melihat wajah kita. Sahabat, dalam sejarah umat manusia, penguasa selalu memegang peranan penting. Jika pemimpin adil, rakyat tentram. Jika pemimpin zalim, rakyat sengsara. Tidak sedikit kisah dalam Al-Quran dan hadis yang menggambarkan bagaimana seorang pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya atas dirinya sendiri, tetapi juga atas rakyat yang dipimpinnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada golongan penguasa yang begitu keras kepala. Bahkan ketika datang nasihat, mereka menolak. Ketika diajak pada kebenaran, mereka justru membalas dengan kesombongan. Mereka bukan hanya tidak mau mendengar, tetapi menggunakan kekuasaan untuk membungkam kebenaran. Para nabi dan ulama yang mengingatkan sering dianggap musuh, sementara penjilat dan penebar fitnah mereka jadikan sahabat. Kita bisa melihat teladan dari kisah Fir'aun. Ia diberi kerajaan yang besar. Sungai Nil mengalir di bawahnya. Rakyat tunduk kepadanya. Namun apa yang terjadi? Ia menyombongkan diri sampai berani berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Quran Surat An-Nazi'at ayat 24. Karena kesombongan itulah, ia mati tenggelam, dan Allah abadikan tubuhnya sebagai pelajaran bagi seluruh manusia. Demikian pula penguasa di akhir zaman, yang menjadikan hukum bukan berdasarkan keadilan, melainkan hawa nafsu. Mereka melindungi para koruptor, tetapi menghukum rakyat kecil. Mereka berpihak pada maksiat, tetapi memusuhi orang-orang yang berpegang pada syariat. Setiap kebijakan mereka bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk memperkaya diri. Inilah bentuk kezaliman yang kelak akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka tanpa hisab. Bayangkan, di akhirat nanti, seorang penguasa zalim berdiri di hadapan Allah, sementara rakyatnya berbaris menuntut keadilan. Namun Allah tidak memberi kesempatan untuk berbicara. Karena dosa mereka bukan hanya pribadi, tetapi telah menyengsarakan ribuan bahkan jutaan orang. Mereka tidak diberi kehormatan untuk ditanya, melainkan langsung digiring ke neraka dengan wajah hitam penuh kehinaan. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, seorang pemimpin yang menolak nasihat lebih buruk daripada rakyat biasa yang bermaksiat. Sebab, kesesatannya akan diikuti banyak orang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan, pemimpin yang paling berat siksanya kelak di hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, mari kita merenung. Jika kita diberi amanah, sekecil apapun itu, entah sebagai ayah, ibu, guru, atau pemimpin di masyarakat, maka jangan sampai kita termasuk golongan ini. Karena jika kezaliman sudah mendarah daging, maka Allah tidak akan memberi kita kesempatan untuk menjelaskan. Neraka sudah menanti tanpa hisab. Sahabat, ada satu gambaran yang begitu menyayat hati ketika berbicara tentang manusia yang tidak dihisab, yaitu ketika mereka mulai menyesal. Namun penyesalan itu datang terlambat. Di dunia, mereka merasa hidup nyaman,
merasa tidak akan mati, seolah segala kesenangan akan terus abadi. Tetapi ketika malaikat maut datang, barulah mereka sadar betapa rapuhnya kehidupan. Saat ruh direnggut, lidah mereka keluh, mata mereka melotot, dan ketakutan menyelimuti seluruh tubuh. Di alam kubur, mereka sudah melihat azab yang menanti, tetapi tidak bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki amal. Lalu pada hari kebangkitan, mereka dibangkitkan bersama golongan yang sama, wajah hitam penuh kehinaan, tubuh diseret, dan mereka tidak diberi hak untuk berbicara. Bayangkan, ketika manusia lain masih diberi kesempatan untuk ditimbang amalnya, golongan ini hanya bisa menunduk. Tidak ada pembelaan, tidak ada pengacara, tidak ada sahabat yang menolong. Bahkan orang-orang yang dulu mereka banggakan, artis, pejabat, atau idola, semua berlepas diri. Di saat itu, mereka berkata, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal syalih." Namun Allah menjawab, "Tidak, itu hanyalah kata-kata yang mereka ucapkan saja, dan di belakang mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Inilah puncak penyesalan. Mereka ingin kembali, tetapi pintu sudah tertutup. Mereka ingin menangis, tetapi air mata sudah kering. Mereka ingin berbuat baik, tetapi waktu sudah habis. Mereka menyesal bukan karena tidak tahu, melainkan karena dulu menolak kebenaran dengan kesombongan. Titik balik ini seharusnya menjadi renungan bagi kita yang masih hidup. Karena selama nyawa masih ada di badan, pintu taubat masih terbuka. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Maka sebelum datang penyesalan, gunakan waktu untuk kembali kepada Allah. Jangan tunggu sampai malaikat maut berdiri di hadapan kita, karena pada saat itu, semua pintu sudah tertutup. Sahabat, mari kita bayangkan suasana di padang mahsyar ketika semua manusia dikumpulkan. Gunung-gunung beterbangan bagaikan kapas, laut meluap seperti api, matahari mendekat sejauh 1 mil, dan manusia tenggelam dalam keringat sesuai kadar dosanya. Di tengah lautan manusia itu, ada golongan yang begitu hina. Mereka tidak diberi kehormatan untuk dihisap. Saat orang beriman maju dengan wajah berseri-seri, malaikat menyambut mereka dengan penuh kasih. Sebaliknya golongan ini langsung dipisahkan. Mereka ditarik oleh malaikat dengan wajah yang tertunduk, tangan terikat, tubuh mereka diseret ke arah neraka. Bayangkan, mereka melewati jutaan manusia lain, tetapi bukan menuju surga, bukan menuju timbangan amal, melainkan langsung dilemparkan ke neraka jahanam. Mereka berteriak, meronta, memohon, tetapi suara mereka tidak pernah didengar. Neraka menyala dengan api hitam pekat, lebih panas daripada api dunia ribuan kali lipat. Setiap kali api menyambar tubuh mereka, kulit mereka hangus, lalu diganti dengan kulit baru agar rasa sakit terus berulang. Mereka haus, tetapi yang diberikan hanyalah minuman dari nanah dan darah mendidih. Mereka lapar, tetapi yang diberikan hanyalah buah zakum yang lebih buruk dari racun. Inilah puncak kehinaan, dimasukkan ke dalam neraka tanpa sempat ditanya, tanpa sempat membela diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan betapa menakutkan ketika Allah tidak lagi mau berbicara dengan seorang hamba. Karena berbicara adalah bentuk kasih sayang. Tetapi bagi mereka, kasih sayang sudah ditutup, diganti dengan kemurkaan. Disinilah kita paham bahwa sebenar-benarnya kerugian adalah ketika manusia kehilangan pandangan Allah. Dunia yang kita perebutkan hanyalah fata morgana. Kekayaan, kekuasaan, popularitas, semua lenyap ketika kaki sudah melangkah ke alam akhirat.
maka yang tersisa hanyalah amal. Sahabat, setelah kita memahami betapa dahsyatnya keadaan orang-orang yang langsung masuk neraka tanpa hisab, maka kita harus mengambil pelajaran. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Mereka yang dicampakkan begitu hina bukanlah orang biasa, melainkan mereka yang dengan sombong menolak kebenaran, bangga dengan dosa, dan menjerumuskan orang lain. Kabar baiknya, selama kita masih hidup, pintu taubat selalu terbuka. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama kita benar-benar kembali kepadanya. Bahkan dosa sebesar gunung pun akan diampuni jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jalan keselamatan itu sederhana namun berat. Menjaga hati agar tetap hidup dengan zikir, menjaga mata agar tidak melihat yang haram, menjaga telinga dari hal yang melalaikan, menjaga lisan dari dusta dan fitnah, serta menjaga langkah agar selalu menuju jalan Allah. Jika kita jatuh dalam dosa, jangan bangga. Segeralah menyesal, istighfar, dan perbanyak amal kebaikan. Karena yang membedakan seorang pendosa yang diampuni dan pendosa yang dicampakkan hanyalah satu. Apakah ia menyesal ataukah bangga dengan dosanya? Sahabat, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti semata, tetapi untuk menggugah hati. Karena kita masih punya waktu. Hari ini, kita bisa memilih. Apakah ingin menjadi golongan yang Allah muliakan di hari kiamat, atau menjadi golongan yang dipalingkan dari rahmat-Nya? Mari kita jaga diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita agar tidak terseret oleh gelombang kemaksiatan yang dipuja-puja dunia. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diselamatkan, yang kelak dipanggil dengan penuh cinta. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridho. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah kisah tentang golongan manusia yang langsung masuk neraka tanpa hisab. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, menjaga diri dari kesombongan, serta selalu memohon ampun kepada Allah sebelum ajal menjemput. Karena selama napas masih ada, pintu taubat selalu terbuka. Jika sahabat merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like agar semakin semangat berbagi, share supaya lebih banyak yang mendapatkan pelajaran berharga, dan tentu saja subscribe channel ini agar sahabat tidak ketinggalan nasihat penuh hikmah di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua diberi umur panjang, rezeki yang halal, dan husnul hatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.